Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidira Lazam dengan NIM 707082300007. Oke, saya bakal ngerjain tugas atau asesmen mandiri PM1, asesmen 3. Mulai dari nomor 1. PMI maksud saya. PMI asesmen 3. Maaf ya agak berisik di sini. Mulai langsung dari kapsul kita buat nyiapin. Ini di sini kita nyiapin kapsul buat sebagai first person controller. Terus di sini ada plan-nya juga. Kita udah nyiapin dan scriptnya, kapsulnya ini scriptnya dari Zchill first person yang ada di Zchill juga. Ini kita udah siapin, lanjut aja. Yang WBS pertama itu kalau semisalkan di dipencet, nggak ini ya. Nih, kalau semisalkan set condition the trigger when the player reach a specific point. Nah, di sini langsung aja kita buat di sini kita buat yang namanya 3D object yaitu cube. Kita buat 3D object yang namanya cube. Di sini kita atur-atur aja. Di sini kita atur, terus kita tinggiin. Oke. Terus di cube ini kita masukkan script Zfill collation detection. Nah, target tag filter kita taruh player. Karena saya udah ngeset kapsul ini sebagai player tagnya. Jadi kita tinggal langsung masukin ke sini player. Terus kita siapkan UI yaitu image. Image kita set kanvasnya dulu. Ini coba kita lihat scale with screen size terus 1950 sama 1080. Terus ininya 0,5. Oke, udah. Nah, di cube-nya ini jangan lupa kita is trigger. Terus di image ini kita tuding dulu biar kelihatan. Kita scale image-nya di tengah begini, terus di image tambahin legacy text. Text-nya di sini kamu menang. Terus font-nya kita gedein kurang lebih segini. Terus kita bold mana? Bold. Kita bold di sininya. Terus digedein lagi. Kamu menang. Terus di tengah sini. Oke. Udah lanjut ke cube lagi. Di cube kita masukin trigger event, kita plus trigger event, masukin ke sini, terus function game object set active ball dicentang. Terus jangan lupa image-nya ini dimatiin. Coba kita coba gerakin mana? Oh ini dia. Lanjut. Kamu menang. Oke, itu untuk nomor 1. Soal, ada notifnya Pak Rikman. Saya bakal lanjut di soal nomor 2. Pertama yang harus kalian buat adalah Zchill collect to open. Ini harus ada scriptnya. Buat biar soalnya yang kedua ini set a win condition that triggers when the player obtains 3 items. Oke. Sama aja di sini kita bikin dulu objek. Ready object bisa pakai apa aja. Coba di sini saya mau pakai cube dah. Masalah cube.
Yo, oke. Terus di Cube ini coba saya udah bikin tag yang namanya item. Terus ini trigger. Udah. Terus kita kasih warna kali ya. Kita kasih warna. Terus di kapsul, kapsul ini kita set is trigger. Terus di bawahnya itu kita tambah script. Aduh, ini Zetchiel, aduh, kapsul Zetchiel. Tagnya item. Terus target itemnya 3. Ini teks kita tambahin teks dulu deh. Kita tambahin teks dulu UI legacy teks. Di mana teksnya? Jauhnya teksnya. Kita gedein dulu dah. 45. Kita taruh di pinggir. Terus jangan lupa kita anchor left. Oke, sudah. Terus di kapsul kita masukin teks displaynya. Terus ini jumlah. Terus kita pakai yang on target reach event. Kita tambah yang win condition tadi. Terus functionnya kita game object set active ball. Kita ini. Terus yang kubus yang ini. Yang ini kita mati. Ini. Coba. Kita coba. Kita coba. Satu. Satu doang ternyata. Kok saya tambahin ternyata. Apa nih guys? Kontrol D, kontrol D, kontrol D, dibuat 3. Sini maju, up. 1, 2, 3, kamu menang. Oke, ini buat yang nomor 2. Oke, kita bakal lanjut ke nomor 3. Pertama yang harus dilakuin adalah, karena nomor 3 itu soalnya adalah set a win condition that trigger when the player answer correct answer. Jadi kalau misalkan player jawabannya benar, ntar menang. Itu gampang ya. Karena nggak bisa dalam pas first person, jadi first personnya kita matiin dulu scriptnya. Terus kita bikin lagi UI, terus legacy button. Terus kita gedein kurang lebih segini. Terus di button ini kan ada teks ya. Kita gedein juga teksnya. Terus ini misalkan benar. Terus kita duplikat. Kita duplikat, kita ganti yang ini jadi salah. Oke. Terus kita tambah lagi di sini teksnya UI legacy text. Udah gedein. Aduh, miring guys. Kita gedein seperti ini. Kita ke atasin, terus teksnya itu adalah apakah kucing mengeong. Kita gedein dulu. Aduh, jadi typo begini. Apakah kucing mengeong? Gimana cara biar buat benarnya? Di tombol benar, kita tambahin on click. On clicknya apa?
Kita masukin image yang tadi kamu menang. Nih, kita masuk ke sini. Ke function, game object, set active, bawa kita centang biar dia nyala. Apply. Wah, agak lama nih. Wah, lama juga, guys. Nah, apakah kucing mengeong? Kalau kita bilang salah, nggak bisa, karena ini nggak disetting on click. Tapi kalau kita bilang benar, wih, kamu menang. Nah, nih, sorry, tampilannya agak di bawah, guys. Kurang lebih seperti itu untuk soal nomor 3. Kita bakal lanjut ke soal nomor 4. Lanjut ngerjain nomor 4. Di sini aku pengen ngerjain nomor 4 yaitu adalah set a loose condition when the player health reach zero. Gimana caranya? Kalian butuh yang namanya ZTL script. ZTL script itu ntar buat ini health bar di sini. Jadi kita bikin health bar-nya dulu. Kita UI, terus slider, kita pindah lagi ke 2D. My gosh, gedenya. Nah, ini kita gedein. Aish, kayak seperti ini ya. Nah, oh, yang apa sih? Dia itu kalau nggak salah bisa ngedein di sininya deh. Oh, di ini deh. Sip, terus kita gedein dari sini aja. Nah, terus kita hilangin ininya, handle-nya. Kita matiin dia. Terus fill areanya kita make warna hijau harusnya. Emang lebih asik kayaknya pakai agak ungu-ungu gitu ya. Nah, ceritanya dia demon. Terus backgroundnya kita pakai warna merah. Sip. Di sini kita buat create empty. Health. Nah, di sini kita masukin Cecil Hulk-nya ke sini. Terus dia nih minta nih. Yuk, nah slider kita masukin. Nah, slider kita masukin ke sini. Terus eventnya, jika, ya ini diubah dulu ya guys ya kan lost condition ya. Nah, aku nyalain dulu deh biar kelihatan. Karena ini kalah ya, jadi kalah, kamu kalah. Terus kita ubah warna teksnya menjadi kok nggak ada mana? Oh, entah ini deh. Kita ubah teksnya menjadi warna merah, terus image-nya kita ubah warnanya menjadi hitam. Oh, kamu kalah, wah kan udah lumayan menyeramkan kan. Terus kita matiin lagi dia, terus kita balik lagi ke Hulk, terus kita masukin image-nya, fungsinya, eh loh, kok nggak ada Zoxel? Jika darahnya berkurang, iya, jika darahnya berkurang, ininya bakal muncul saat aktif bool. Nyalain, terus coba kita balik lagi ke 3D,
kita ke kapsul. Kalau nggak salah ada ini nih. Kita udah buat cube, kita nyalain lagi aja. Kita buat cube-nya itu, nah, apa nih? Ini kita hapus ini. Kita tambah hot. Nah, terus kita taruh hot subtract. Subtract hot. Nah, kita subtract-nya dia langsung 100 coba. Coba kita cobain. Nah, ini kan ada darahnya. Terus mana? Ini. Oh, tuh. Wah, no, darahnya langsung ulang kan. Langsung 100 dia. Mungkin agak gak kelihatan, coba kita ulang kali ya. Kita ulang. Soalnya langsung kukurangin 100. Nah, kita jalan. Untuk, up. Kalau kita deketin dia, aduh, nge-lag. Kalau kita deketin dia, pup, no, darahnya langsung berkurang ya. Kamu kalah. Oke, itu mungkin buat nomor 4. Kita bakal lanjut ke nomor 5, yaitu menggunakan script Jagel timer. Oke, kita bakal lanjut. Terus aku bakal klarifikasi kalau sebelumnya itu bukan nomor 4, tapi nomor 6. Berarti kalau yang nomor 4 itu gimana caranya? Jadi di di cube-nya dia itu nggak langsung 10 ngurangnya, nggak langsung 100, tapi pelan-pelan segini misalkan 10. Ini untuk yang nomor 4. Sebelumnya itu nomor 6. Nah, bentar. Aduh, mana? Jadi nggak langsung ngurang, bro. Tuh, 2, 3, 4, 5. Kamu kalah. Nah, itu yang nomor 4 tuh ternyata harus begitu. Jadi kalau di WBS kan, set a lose condition when the player has reached zero. Jadi sampai benar-benar nol, dia baru kalah. Terus yang keenam itu set a lose condition when player hit deadly obstacle. Pas banget deadly obstacle. Jadi langsung kita 100-in tadi. Jadi seperti itu. Oke, kita bakal lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini kalau timernya udah 0, kita kalah. Gimana cara buatnya? Sama aja kayak tadi. Oh, kita perlu siapin script Jagel timer. Terus kita buat thread empty di sini timer. Terus kita masukin ke sini. Terus timer text-nya kita pakai yang tadi aja nih, yang apa? Yang ini. Nah, kita masukin dulu teksnya. Terus on timer zero, kita nyalain dua. Yang pertama kita masukin image-nya, terus eh, kalau semisalkan timernya udah zero, saat aktif bool dia nyala. Terus sama biar playernya nggak gerak kita masukin functionnya adalah ini ada virtual first person bool enable. Coba kita coba harusnya seperti ini. Aduh, kelamaan lagi timernya. Ntar kita ganti dulu deh. Kelamaan guys. 3 detik aja. Buat uji coba dong. Kita nyalain.
tiga, satu. Kamu kalah. Oh, salah ding. Harusnya itu dimatiin, guys. Ininya. Ntar kita pelan juga kalau ini deh. Lima deh. Kita coba lagi. Empat, tiga, dua, satu. Kamu kalah. Nah, udah nggak usah gerak kan? Nah, itu dia untuk nomor 5. Jadi di video ini buat klarifikasi tentang nomor 4, 6, dan melanjutkan nomor 5. Kita bakal lanjut ke nomor 7. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke nomor 7, 8, dan 9. Pertama-tama, kita baca dulu nomor 7 itu apa. Start and configure Apache server using SMPP. Nah, kalian tuh di sini harus download Apache karena saya udah download punya tahun kemarin basis data. Jadi kalian tinggal start Apache ini. Nah, sampai hijau ini udah berarti berhasil ya. Terus create a simple PHP script that runs Hello Unity in a web browser. Pertama, kita cari dulu PHP scriptnya. Terus kita copy, terus kita di notepad, terus kita plus di sini Ctrl V aja. Mungkin kalau eh, disuruhnya bentar coba kita lihat. Hello Unity ya, mungkin ini bisa langsung kita sekarang Hello Unity ya. Kita save aja ke save as. Terus ini save-nya itu di ini ya, htdocs-nya XMPP. Kalian tulis hello, enggak, hello dot, enggak gini, hello unity dot php. Oke. Terus kan gimana cara kita ngeliat input ini? Outputnya kita lihat dari sini. Pertama, localhost. Eh, localhost. No, slash. Hello Unity.php. Nah, Hello Unity. Oke, itu buat nomor 8. Itu buat nomor 8. Jadi kita lihat nomor 9 itu apa. Send a request from Unity button to a PHP script and display the response in the console. Jadi kita ngirim data dari Unity, terus ke PHP, terus di display di konsol Unity. Nah, di sini aku udah ngopi script dari PHP, terus di namanya dulu ntar. Dari PHP dari ini Zchill. Kita coba buka dulu ke ininya. Nah, di sini aku juga udah ini ya. Send message ini aku udah ngopi. Terus coba ke 2D dulu deh. 2D non kamera. Kita buat canvas dulu. Kita buat UI terus button. Buttonnya kita gedein. Nah, susahnya. Nah, terus kita ganti dulu ininya. Font size-nya kita gedein, terus kita ganti jadi kirim. Oke. Terus jangan lupa di sini buat klik empty send buat masukin stripnya ke sini. Nah, message stage-nya
Oh, message testnya ini misalkan, oh dari ini kayaknya. Coba kita buat dulu input fieldnya ya. Nah, coba input fieldnya mana? Input field. Terus kita gedein aja. Terus di teksnya juga kita gedein. Loh, tidak mau gede teksnya. Kayaknya harusnya nggak segede ini nggak sih? Loh, input field. Tadi di... Oke, coba. Hmm, kita masukin teks ini ke input field. Saya tahu tuh. Nah, ini teks komponennya kita masukin. Aduh, sebentar. Oh, nih, teksnya masukin ke... Aduh, kok nggak keambil? Nah, teksnya masukin ke sini. Harusnya ntar bisa sih. Terus kita ini dulu. Ini itu tadi localhost receive control set. Berarti receive.php ya di ininya. Kita ke ini dulu. Terus kita save dulu. Save as. Terus receive kita save save. Terus coba kita buka di Brave. Iya, atau di browser apa aja. Nah, belum ada message-nya. Kita coba jalanin di Unity-nya. Agak lama. Bentar. Konsol, coba. Aku Unity. Loh, kok nggak mau kekirim? Oh, aku Unity. Kirim. Loh, oh iya. Ya ampun, lupa guys. Buttonnya belum di setting guys, buttonnya guys. Lupa guys. Set active, terus masukin script JSON functionnya. Kan, hmm, cara habis itu, mbak, aku juga agak lupa guys. Harusnya tuh dia ngesen di sini. Coba, belum mengirim ya.
Agak lupa juga. Apa jangan-jangan saya salah script, guys. Hmm. Harusnya bisa nge-send, guys. Cuma apa yang dari sini? Oh, lama. Baru ada. Nah, send message to PHP. Nah, ini baru bisa nih harusnya nih. Coba kita lihat. Aku Unity. Kirim. Klik. Aku Unity. Halo. Klik. Halo. Nah, ini untuk nomor 7, 8, dan 9. Dan selanjutnya kita bakal lanjut ke nomor 10. Oke, di sini aku bakal ngerjain nomor 11 yaitu show data from simple table with PHP page. Yang pertama harus kalian lakuin adalah kalian di sini nyalain dulu Apache sama MySQL-nya. Terus kalian masuk ke halaman localhost. Terus kalian di sini eh bentar, coba di refresh. Oh, kalian di sini masuk ke database. Karena aku udah buat namanya adalah Unity. Terus aku bakal buat tabel namanya table login, kolomnya 4. Terus di sini username, terus password, score sama playtime. Di sini itu varchar, integer,
varchar. Terus value-nya ini kita bikin 33, ini 33, terus ini 11, ini 33. Terus udah sepertinya. Coba kita save. Apakah bisa? Oke, bisa. Terus kita mau eh, insert username-nya. Namanya misalkan Karnain. Terus passwordnya 12345. Skornya adalah 1000, 10.000. Playtime-nya adalah misalkan berapa ya? Hmm, misalkan playtime-nya 6, 60 second. Playtime-nya 60 second. Harusnya udah sih. Coba cek. Kan kita coba go. Ini bakal kayak gini terus kita pencet go lagi. Ini udah. Coba kita terus aku lupa. Oh, ini kita masukin data. Aku udah nyimpen kalau nggak salah ada scriptnya di notepad ini kalau nggak salah nih. Oh iya. Terus kita simpan aja scriptnya. eh Namanya adalah showdata.php. Show as showdata.php. Showdata.php. Coba harusnya sih udah bisa muncul ya. Aduh, kebanyakan. Nah, kita cek localhost show data. Nah, sip, muncul. Tereng-tereng. Ini buat nomor 11. Selanjutnya kita bakal lanjut ke nomor 12. Oke, di sini aku bakal ngerjain dari nomor 12 sampai 15. Apa aja sih yang dibutuhin buat ngerjain nomor 12 sampai 15? Pertama, kalian harus punya tabel yang udah tadi kita buat yang ada di PHP My Admin. Terus harus ada dua script yang kita siapin. Yang pertama script buat di Unity yaitu ada yang namanya zchill insert to php.cs. Terus ada script buat di PHP-nya yaitu Z, zchill.
insert login.php. Ini buat PHP-nya. Terus kita langsung aja ke Unity-nya. Di sini aku udah masukin script-nya, script insert to PHP, dan aku udah naruh ke get empty game object di sininya. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita butuhin, yaitu adalah username text, password text, core text, playtime text. Nah, sama PHP URL. Nah, URL-nya ini nggak boleh beda ya. Langsung aja di sini kita buat UI legacy input field. Kita gedein dulu input field-nya. Kurang lebih segini. Cukup. Oke. Terus kita buka. Dashboard-nya kita gedein. Oke. Terus fontnya juga kita gedein ke 58. Oke. Terus ini kita copy sampai 4. Kita duplicate. Kita duplicate lagi sampai 4. Nah, ini yang terakhir. Hop, hop. Oke. Kita bukain satu-satu. Terus kita masuk lagi ke ini. Sini. Di sini teksnya kita tarik satu-satu. Kita tarik. Kita tarik. Terus kita tarik. Harusnya udah sama ya. Nggak ada yang beda. Sip. Oke, lanjut aja. Di sini kita buat button ya. Buat ngirim inputnya. Jadi kita UI, terus legacy, button. Buttonnya kecil sekali guys. Button kita pindah dulu ke sini. Kita gedein buttonnya. Segini cukup. Terus kita gedein button. Kita ganti teksnya jadi simpan. Sip. Kurang lebih udah seperti ini. Terus yang harus kita lakukan lagi adalah di sini kita tambahin on click, yaitu kita masukkan script ini, terus function ini kita tambah jadi insert data to PHP. Kurang lebih udah, harusnya seperti ini tuh udah bisa. Coba kita coba lagi ya. Kita coba. Misalkan di sini buat nama username, name, terus passwordnya, ini. Terus skornya ini. Terus playtime-nya misalkan 66 second. Simpan nih, data inserted successfully. Kita lihat sudah insert apa enggak di login table yang ada di ininya nih. Localhost show data. Kita cek. Bismillah. Nah, sudah. Oke, kurang lebih itu untuk nomor 12, 12, 13, 14, 15. Terima kasih. Oke, aku bakal ngejelasin dari nomor, bentar, dari nomor, aku bakal ngejelasin dari nomor 17 sampai 19. Di sini tuh aku bakal ngejelasin tentang SUS. Apa sih SUS? Ini bukan SUS yang itu ya, tapi ini adalah System Usability Scale. Di sini tuh pertanyaan yang pertama itu dia nanya, explain how, nah, arrangement of system usability scale. Dia tuh nanya gimana sih question yang ada di SUS itu. Jadi yang aku pahami dari materi ini adalah SUS itu lebih ke, kan SUS itu ada 10 pertanyaan. Dia ini dibagi jadi dua, ganjil dan genap. Yang ganjil itu biasanya dia adalah pertanyaan yang mengandung konotasi positif. Dan pertanyaan yang
Genap biasanya adalah pertanyaan yang mengandung konotasi negatif. Nah, nih, misalkan, I think that I would like to use this system frequently. Aku bisa banget nih setiap hari pakai sistem ini. Ini kan dalam konotasi positif kan, yang ganjil. Terus yang kedua, I found the system necessarily complex. Aku tuh nemu nih, sistem itu rumit banget. Berarti itu tuh kan dalam konotasi negatif. Terus bagaimana cara menghitung skor SUS ini? Jadi pertama itu ntar bakal replace number from 0 to 4 using the scheme described below. Jadi kalau strongly ini kan karena itu tuh harus di apa ya numerik biar bisa dibaca datanya. Makanya ini diubah dulu di replace. Jadi data numerik dari 0 sampai 4. Sebenarnya ini tuh kebalikan aja. Kalau untuk ganjil, strongly disagree-nya itu nol. Karena apa? Kasusnya itu adalah pertanyaan positif. I think that I would like to use this system frequently. Aku bisa nggunain sistem ini sering banget nih gitu. Kamu setuju apa enggak? Semakin kamu setuju, semakin bagus angkanya. Kalau di soal ganjil. Balik lagi ke soal yang genap. Soal di genap ini ada I found the system necessary complex. Aku nemu nih sistem ini rumit banget. Kalau kamu jawab strongly agree, di sini nilainya malah kecil. Kenapa? Karena eh, soal dari genap ini mengandung konotasi negatif. Jadi lebih bagus strongly disagree. Kenapa para profesor menciptakan sistem seperti ini? Ini untuk menghindari data yang diisi sembarangan. Jadi kan kadang ada orang yang langsung isi langsung semuanya di atas rata gitu, padahal dia nggak baca questionnya. Nah, itu. Terus di sini udah ada tabel SUS. Jadi aku make SUS ini sebenarnya buat responden tugas besar sih, yang proyek. Nah, ntar habis datanya tuh masuk ke sini, raw datanya kan dari 1 sampai 10 pertanyaan, itu ntar dimasukin ke sini, dimasukin sampai kalian punya berapa data, terus datanya bakal dikaliin ke sini. Ntar bakal dikalkulasi, di sum sama multiply gitu. Terus untuk scoring, misal nih kalau di sini itu total skornya itu jadi ada 71. Nah, 70 ini di angka ya baiklah dia, good. 70 ini masih bagus. Oke, mungkin itu aja buat penjelasan nomor 17, 18, 19. Terima kasih. Oke, aku bakal ngejelasin nomor 18. Nomor 18. Aku bakal ngejelasin nomor 20 sampai 22 tentang GEQ. Apa sih itu GEQ? GEQ adalah Game Experience Questionnaire. Jadi, berbeda dari SUS, GEQ ini lebih ke mendalami kuesioner yang ada di dalam gamenya. Gimana sih feel kita memainkan game itu? GEQ itu lebih seperti itu. Nih. Nah, ini aku bakal bahas yang game experience, questionnaire, core model. Sebenarnya sama aja. Di sini tuh, kalau GEQ, pertanyaannya tuh lebih ke bagaimana player atau pengguna memainkan game tersebut. Kayak perasaannya gimana, kamu tuh rasanya gimana, game ini tuh gimana, apakah kamu enjoy. Nah, lebih seperti itu. Nah, ini ada opsinya, ada not at all, sanely, moderately, fairly, dan extremely. Itu untuk pilihannya. Jadi, kalau yang ada di nomor 2 ini, yang core modul, eh, G apa ya, GEQ-nya itu ada 33 soal. Terus, bagaimana cara menghitung result dari GEQ ini? Atau gimana caranya sih ngitung GEQ? Di sini tuh GEQ nggak seperti kuesioner yang lain yang dijumlahin terus dibagiin.
Tapi GX itu ada yang namanya scoring guidelines. Apa itu scoring guidelines? Jadi, scoring guidelines itu maksudnya adalah GX itu eh, dibagi beberapa dimensi. Jadi nggak langsung semua. Nah, makanya nih misalkan aku mau nunjukin kompetens. Kompetens itu ada di item nomor 2, 10, 15, 17, dan 21. Coba kita lihat dari 2 sama 10. 2 sama 10. I feel skillful. Terus yang 10 adalah I feel competent. Nah, itu dinilai dari apa nih? Dalam dimensi apa maksudnya? Dalam dimensi kompeten. I feel skillful gitu kan. Ini dalam competence. Nah, ini jumlah dari skor 2, 10, 15, 17, dan 21 ini ntar dijumlahkan dan dibagi. Jadi nggak langsung semua dibagi rata, tapi ini dibagi sesuai dengan dimensinya, yang sensori sendiri, flow sendiri, tension sendiri, dan ayo annoyance sendiri. Jadi GEQ ini lebih apa ya? Dia lebih bisa di inilah, lebih bisa menggambarkan banget. I feel imaginative gitu kan. Yes or bukan yes or no tapi not at all sampai extremely. Extreme itu yang iya sampai banget gitu. Gitu. Beda dari SUS yang SUS itu dikembangin di beda-bedain dia negatif positif negatif positif. Si GEK ini enggak, dia dibagi berdasarkan dimensi. Terus cara menghitung GEK itu kalian data eh, yang kalian dapatkan dari form kalian masukkan ke sini. Dari nomor 1 sampai 33. Otomatis nanti sheet ini akan menghitung jumlahnya. Jumlahnya ntar seperti ini. No. Jadi dia dibagi beberapa dimensi. Kompetens 4, sensory and imaginative immersion 3,67. Oke, itu untuk nomor 20, 21, dan 22. Terima kasih.